Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, siswa-siswa SMK Negeri 8 Semarang, utamanya siswa-siswi yang mempelajari dasar desain grafis. Oke, untuk materi hari ini, sesuai yang saya sampaikan pada video sebelumnya, kita akan membahas tentang bidang atau bentuk serta ilustrasi. Oke, sebelum kita mengawali materi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Oke, terima kasih. Kita akan langsung saja membahas tentang bidang atau bentuk, shape. Ya, bidang atau bentuk shape ini ya, dia adalah objek yang memiliki dimensi panjang dan lebar. Ya, bersifat pipih. Sedangkan yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi bisa kita sebut sebagai bentuk. Ya, dia memiliki volume. Ya, kalau bidang itu bersifatnya 2 dimensi, kalau bentuk bersifatnya 3 dimensi. Ya, kalau bidang atau bentuk ini dia bisa berpotensi atau berfungsi sebagai yang pertama, bentuk itu bisa digunakan untuk menyatakan suatu bangun atau shape yang tampak dari suatu benda. Ya, kemudian yang kedua, bentuk itu merupakan rupa keliling dari sebuah rancangan. Ya, kemudian yang ketiga, bentuk itu mempunyai garis luar atau outline. Ya, atau pembatas di sekitarnya. Kemudian bentuk itu bisa memaksimalkan karakter atau kesan yang ingin disampaikan. Oke, kemudian ada jenis bidang. Jenis bidang itu ada 2. Yang pertama geometris dan yang kedua organis. Mungkin dari gambar ini sudah bisa menjelaskan. Geometris itu berarti artinya dia bentuknya beraturan, bentuk beraturan. Bisa kita lihat di sini ada segitiga, persegi panjang, kemudian segi 5 dan seterusnya. Di sini bentuknya beraturan. Sedangkan yang organis ini bentuknya adalah lengkungan bebas atau fleksibel. Ya, ini. Jadi lengkungan bebas, fleksibel itu organis. Kemudian selain itu, di sini bidang. Oke, selanjutnya jenis bentuk. Kalau bentuk di sini ada figuratif, artinya adalah bentuk yang meniru wujud yang berasal dari alam. Misalkan ada manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda. Ya, bentuk ragam hias figuratif ini bisa berupa objek manusia yang digambarkan dengan mendapatkan pengayaan bentuk. Jadi seperti itu. Itu yang pertama ada figuratif. Kemudian yang kedua ada abstraktif. Abstraktif itu apa? Abstraktif itu adalah bentuk figuratif yang diubah sedemikian rupa sehingga beberapa bagian dari bentuk asalnya itu menghilang dan bentuknya berubah menjadi bentuk yang sudah digayakan. Contoh bentuk abstraktif adalah wayang kulit atau golek, topeng, kemudian dekorasi batik dan sebagainya, yaitu abstraktif. Kemudian yang ketiga ada bentuk abstrak. Bentuk abstrak itu berarti bentuk yang menyimpang dari wujud benda-benda atau makhluk yang ada di alam. Bentuk ini itu berarti geometris, seperti balok, tabung, piramid, kerucut, bola, dan sebagainya. Ya, kalau kita melihat bentuk karya abstrak ini, kita belum tentu bisa mengenali bentuk dari benda atau makhluk apa yang dimaksud oleh penggambarnya. Kemudian yang terakhir ada karya abstrak. Ya, karya abstrak itu berarti eksplorasi lebih lanjut dari bentuk yang biasa kita lihat, sehingga nilai idenya itu lebih tinggi. Oke, dari situ sifat atau karakter bidang itu sebagai unsur penyusun tata letak. Oke, kemudian dari sini kita juga bisa memahami bidang itu juga memiliki arti. Ya, bidang horizontal atau vertikal itu memberikan kesan tenang,
statis, stabil, dan teratur. Kemudian bidang bundar, mungkin saya balikan dulu ya, di sini ada bidang. Ya, bidang bundar ini bisa memberikan kesan santai, kadang stabil dan kadang gerak. Kemudian bidang segitiga ini bisa diartikan memberikan kesan statis maupun dinamis. Kemudian bidang gelombang, ya bidang bergelombang memberikan kesan irama kehidupan bergerak. Kemudian yang selanjutnya kita membahas yaitu ilustrasi, mulai dari goresan atau titik sederhana sampai dengan kompleks. Kemudian ilustrasi. Ilustrasi itu bisa dimaksudkan suatu gambar yang sifatnya itu menerangkan atau visualisasi dari suatu uraian, baik berupa cerita, berita, karangan, maupun naskah. Jadi hasil visualisasi dari suatu tulisan itu yaitu dengan teknik drawing, lukisan, atau fotografi, atau teknik lainnya. Tujuan dari ilustrasi ini yaitu untuk menerangkan atau menghiasi suatu cerita, tulisan, puisi, atau informasi tertulis lainnya. Sehingga dengan bantuan visual itu, tulisan itu lebih mudah dicerna. Kemudian di sini ada fungsi ilustrasi atau illustration. Oke, yang pertama itu bisa memberikan bayangan setiap karakter di dalam cerita. Bisa juga membayangkan itu sebagai bentuk alat-alat yang digunakan, atau juga memberikan bayangan langkah kerja. Kemudian yang kedua, mengkomunikasikan cerita. Kemudian menghubungkan tulisan dan kreativitas. Kemudian mengurangi kebosanan, serta yang terakhir itu menerapkan konsep. Oke, sebagai contoh di sini tadi saya ada cover ya di sini. Nah, ini ada ilustrasi. Kemudian digambarkan. Jadilah desain grafis. Oke, kemudian ada teknik ilustrasi. Di sini ada dua, yaitu gambar tangan atau hand drawing, serta yang kedua fotografi. Kalau hand drawing tentu berarti di sini ilustrasi gambar itu dibuat dengan tangan. Secara keseluruhannya semuanya dengan tangan. Dengan memberikan ekspresi dan karakter tertentu, untuk mendukung media komunikasi grafis yang dibuat. Ya, misalkan iklan, poster, baliho, dan sebagainya. Di sini bisa teknik ilustrasi yang pertama digambar. Ya, digambar dengan tangan. Yang kedua, fotografi. Di sini berarti bisa berupa foto yang dihasilkan dengan teknik fotografi yang menggunakan kamera tentunya. Baik kamera digital, kamera HP, ataupun kamera profesional. Ya, foto yang dihasilkan oleh kamera ini memungkinkan adanya pengolahan lebih lanjut, baik langsung dengan scan, ya disesuaikan sesuai dengan keinginan atau kebutuhannya. Objek fotografi menjadi lebih realistis, eksklusif, dan persuasif. Kadang kedua teknik ini dikombinasikan atau digabung ya. Jadi setelah difotografi kemudian digambarkan tangan, kemudian baru dieksekusi lagi secara digital dengan aplikasi desain grafis. Oke, mungkin dua komponen atau unsur tata letak pada hari ini yang saya sampaikan. Oke, materi komponen atau unsur tata letak selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah tipografi, warna, dan gelap terang atau gradasi. Oke, sebelum kita mengakhiri materi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Semoga bisa dipahami materinya. Oke, sudah ada 4 atau 5 unsur atau komponen tata letak yang sudah saya sampaikan pada video-video sebelumnya. Video selanjutnya, sesuai yang saya sampaikan tadi, akan membahas tentang unsur tata letak yang selanjutnya, yaitu ada tipografi, warna, dan gelap terang atau gradasi. Oke, sekian dari saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.